Ya pemirsa, ini PPATK juga menemukan data rekening penerima bantuan sosial digunakan untuk bermain judi online. Menanggapi temuan PPATK, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan akan mengevaluasi temuan tersebut dan jika terbukti maka penerima bansos akan dicoret. Kita akan dalami, akan kita lihat apakah benar-benar dimanfaatkan judol oleh penerima manfaat atau dimanfaatkan pihak lain. Itu kita akan dalami, ya, karena kita perlu tahu lebih jauh. Maka kita akan diskusi dengan PPATK. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan mencoret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Judol, lagi-lagi judol, tidak selesai ya Pram. Benar sekali pemirsa, kita tidak boleh hanya bergantung hanya pada pemerintah saja, cuma kesadaran dari pribadi kita sendiri kalau judol itu tidak diperbolehkan. Karena pemirsa kalau untuk pengguna judol mungkin ya, pertama kali mungkin akan sistemnya akan dimenangkan. Cuman udah-udahnya nanti tidak akan dimenangkan pemirsa, lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Belum lagi Walaupun nanti kalau ada sosialisasi atau imbauan, juga kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri ya Pram, terus ada lagi, percuma, ada lagi. emang bikin ketagihan. Cuman udahnya nanti kalau judol udah habis, nanti ujung-ujungnya nanti jadi pinjaman online. Betul. Gali lubang tutup lubang, merugikan lagi pemirsa. Apapun itu yang dapatnya cepat pemirsa, hilangnya juga bakal cepat. Jadi habis judol pinjol ke situ aja ya Pram. Yang dirugikan juga diri sendiri dan juga keluarga. Kita ke informasi lain pemirsa, banyaknya keluhan terhadap pelayanan BPJS di RSUD Jakarta. Karena itu DPRD Jakarta mendesak pemerintah provinsi melakukan perbaikan sistem kesehatan. BPJS ini kan terkait masa kita menghargai dia. Nah maksud saya, dalam rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta, DPRD mengusulkan skema subsidi langsung kepada rumah sakit untuk memperkuat pelayanan BPJS Kesehatan. Usulan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi beban keluhan yang sering ditujukan kepada Direktur RSUD maupun tenaga medis. Perbaikan layanan BPJS juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung komitmen pemerintah meningkatkan standar RSUD di Jakarta menjadi setara rumah sakit internasional. Masyarakat Jakarta yang pengguna, terutama bagi pengguna BPJS yang ingin berobat di RSUD yang di Jakarta, tidak ada lagi yang terjolimi, yang ditolak-tolak dengan alasan yang tidak jelas. Dan saya harapkan juga Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta tidak ada drama-drama lagi lah. Gitu. Makanya dengan uang itu, pendapatan yang 3 triliun sekian bisa dipakai dengan baik lah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait secara resmi mencabut usulan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi. Ya pemirsa, keputusan ini diambil setelah mendapatkan banyak masukan dan kritik dari masyarakat serta anggota Komisi 5 DPR RI. Rumah subsidi 14 meter persegi ini sebelumnya menuai kontroversi karena dinilai terlalu kecil dan tidak manusiawi untuk dihuni satu keluarga. Sejumlah pihak juga mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik dan mental penghuni serta potensi timbulnya kawasan kumuh. Menteri Marwarar meminta maaf usulan tersebut dan menyatakan bahwa ide rumah subsidi 14 meter persegi tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi sebelum dipublikasikan ke masyarakat. Kami juga mesti belajar bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil. Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Ya, terima kasih.
Ya, akhirnya sempat ramai kemarin, akhirnya dicabut juga ya. Daripada nanti udah dibikin banyak-banyak tapi nggak laku juga, rugi lagi duitnya jadi nanti kan. Karena memang terlihat tidak layak ya Bener. Pak. Mungkin Karena kalau terlalu sempit, mungkin untuk sendiri atau nggak apa-apa. berdua maksimal. Kayak rumah masih indekos bisa mungkin ya. masih bisa masuk akal ya. Iya, Cuma kalau tapi untuk satu keluarga kayaknya bener juga sih. ada anaknya 2, 3, berarti tekanan rumahnya mental, berlima. sosialisasinya itu juga bingung jadinya sama masyarakat sekitar kan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada simulasi sekolah rakyat Pangudi Luhur Kota Bekasi Jawa Barat memasuki hari kedua di hari ini. Para siswa mengaku senang bisa bersekolah kembali. Hari kedua simulasi sekolah rakyat di Pangudi Luhur, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat terus dilakukan secara rinci. Berbeda dengan hari pertama, hari ini para siswa lakukan pengenalan diri. Bahkan untuk menunjang belajar mengajar sudah disiapkan 1 unit laptop untuk tiap siswa. Para siswa pun mengaku senang dan tidak ada masalah jika harus tinggal di mes yang disediakan. Terlebih akan jarang bertemu dengan orang tua dan keluarga lainnya. Senang. Kalau daftarnya gimana kemarin? Daftarnya lewat PKHK. Ini apa jurusan apa SMA? Apa? SMA asrama. Asrama. Nanti tidur di sini gimana? Nggak bisa ngeliat ibu sama bapak? Ya nggak apa-apa. Nanti pulangnya gimana? Pulangnya bisa sebulan 2 kali. Seneng banget. Awalnya gimana bisa sekolah di sini? Kamu yang minta apa orang tua? Saya tahu dari guru, Pak. Oh, gimana? Terus kamu tertarik? Hah? Terus kamu tertarik sekolah di sini? Tertarik. Karena katanya ini bagus, Pak. Biar saya juga bisa sekolah lagi. PR kami adalah membentuk disiplin anak. Jadi jika Bapak Ibu lihat ya, dengan latar belakang kondisi yang berbeda-beda, bagaimana kami nanti bisa membentuk disiplin, karakter, dan juga yang jelas di sini makanannya kan kami didukung oleh dari MBG ya, nanti pasti akan ada pengukuran. Jadi setelah masuk, nanti apa perubahan-perubahannya. Total 180 siswa terdaftar dari keluarga tidak mampu atau garis kemiskinan ekstrim. Perekrutan siswa dengan survei langsung ke rumah dengan bukti foto atau video bukan dari nilai akademik. Sementara untuk para guru pengajar dan pengawas juga wajib memiliki basic sebagai guru yang diseleksi oleh Menteri Sosial langsung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.